lagi dengan Teacher Nina. Apa kabarnya hari ini anak-anak teacher? Semoga anak-anak teacher semuanya selalu sehat, semangat, dan jangan lupa tetap ceria. Nah, hari ini kita akan kembali belajar dari tema 5, pahlawanku, tema 3, sikap kepahlawanan, dan pembelajaran kita yang keempat. Nah, seperti biasa juga, sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran kita, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu menuliskan informasi dari teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, siswa mampu membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks non-fiksi dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis sikap yang sesuai dengan Pancasila dengan terperinci. Dan yang keempat, siswa mampu menceritakan pengalaman diri mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan runtuh. Nah, tahukah kamu kapan Hari Pahlawan diperingati? Dan mengapa peringatan tersebut merupakan hari besar nasional? Kemudian, peristiwa apa yang terjadi pada tanggal tersebut? Nah, agar pertanyaan tersebut dapat terjawab, maka simak dan dengarkanlah cerita berikut ini yang berjudul Bung Utomo. Bung Tomo. Sutomo yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo adalah seorang pahlawan. Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk menantang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara NICA. Perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Beliau merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Beliau berjuang mempertahankan harga diri tanah air dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah Ananda membaca cerita tersebut, maka teks Bung Utomo tersebut merupakan salah satu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah sebuah tulisan atau karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan sehari-hari yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dengan kata lain, non-fiksi adalah karya seni yang bersifat faktual. Hal-hal yang terkandung di dalamnya adalah nyata, benar-benar ada dalam kehidupan kita. Nah, tadi kan ada beberapa pertanyaan. Nah, berdasarkan teks yang sudah kita baca, maka dapat kita ketahui informasi mengenai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan jatuhnya pada tanggal 10 November. Hari Pahlawan diperingati untuk mengenang peristiwa pertempuran 10 November tahun 1945 di Surabaya. Nah, dari cerita tersebut juga dapat kita ketahui bahwa sikap dari Bung Tomo membangkitkan semangat rakyat untuk melawan Belanda. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah apakah sikap-sikap Bung Tomo tersebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ya, beliau mempertahankan harga diri tanah air dan bangsa yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tindakan tersebut mencerminkan sila ketiga Pancasila. Nah, yang bisa Ananda contoh dari Bung Tomo tersebut adalah semangatnya untuk mempertahankan
kemerdekaan. Gigih mempertahankan kemerdekaan, itulah sikap dari Bung Tomo, sikap yang harus kita contoh. Dan kamu juga harus gigih dalam belajar agar Ananda dapat mengetahui pembelajaran kita dan dapat belajar dan menambah wawasan yang lebih luas. Nah, ada juga sikap yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, nilai-nilai tersebut perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah sikap yang sesuai dengan sila pertama. Sila pertama berhubungan dengan kehidupan kita sebagai umat beragama. Contohnya adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, takwa kepada Tuhan dengan cara menjalankan perintah agama sesuai ajaran agama yang dianutnya. Dan yang terakhir, bersikap tenggang rasa dan saling menghormati antar umat beragama. Selanjutnya adalah yang kedua, sikap yang sesuai dengan sila kedua. Sila kedua ini berhubungan dengan hakikat kita sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Contohnya adalah berteman tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Kemudian, menghormati hak asasi tiap individu. Lalu, berani membela kebenaran. Dan yang terakhir, tidak menghina orang lain. Yang ketiga yaitu sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Sila ketiga ini berhubungan dengan sikap kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersama-sama membangun negeri kita. Contohnya adalah cinta terhadap tanah air, tidak mengadu domba sesama teman, melaksanakan kerja kelompok dan diskusi bersama teman, dan mempelajari budaya daerah. Yang keempat adalah sikap yang sesuai dengan sila keempat. Sila keempat berhubungan dengan sikap kita untuk mendahulukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, menerima dan menghargai pendapat serta musyawarah, mempersilahkan orang untuk menyampaikan pendapat, mengikuti pemilihan umum, dan tidak memaksakan pendapat pada orang lain. Dan yang kelima adalah sikap yang sesuai dengan sila kelima. Sila kelima ini berhubungan dengan sikap kita untuk bersikap adil pada setiap individu. Contohnya, merawat fasilitas umum, tidak menyerobot antrian, mematuhi kewajiban, dan bersikap hemat dan kerja keras. Nah, setelah Ananda selesai menyimak penjelasan teacher tentang nilai-nilai yang sesuai dengan sila Pancasila, sekarang yang menjadi tugas Ananda semua adalah kerjakanlah tugas dari buku MRT 4D halaman 233 sampai dengan 238. Kerjakanlah bagian A, B, dan C. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap Ananda tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Dan jangan lupa teruslah belajar di rumah. Dan jangan hanya bermain, tapi teruslah berlatih belajar di rumah agar pada saat ujian Ananda semua dapat menjawab dengan jawaban yang benar. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya, kids. Bye-bye.